Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Alhamdulillah kawan-kawan sudah banyak yang bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat datang para peserta Sekolah Yayasan Hukum dan Wakaf, Grand Launching Sekolah Yayasan Hukum dan Wakaf, Lembaga Wakaf JST Indonesia, dan insya Allah sudah hadir bersama kita para pemateri dan juga perwakilan dari Sekolah Yayasan dan Hukum yang diwakili oleh Mas Dani Setiawan, insya Allah. Dan juga hadir di tengah kita Profesor Nurul Huda. Insya Allah beliau akan memberikan pencerahan kepada kita tentang wakaf produktif, insya Allah. Baik, mari kita mulai forum ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan mengagendakan grand launching ya, Sekolah Hukum dan Wakaf atau Sekolah Yayasan yang insyaallah ini menjadi bagian terpenting dari proses perjalanan sebuah lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam, yang ini harus dikelola secara serius. Dan insya Allah dengan kegiatan kita Grand Launching hari ini, kita akan membuka kelas hukum dan kelas wakaf. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan hari ini ada salam dari kawan-kawan yang ada di Lembaga Wakaf JST Indonesia dan Direktur kita, Ustaz Yuli Setiarto, Ustaz Hari, dan tim kita yang hari ini hadir, Mas Wisnu dan Ustaz Lili, serta kawan-kawan lain yang ada dari tim JST Indonesia, yang mohon izin hari ini belum bisa bergabung karena masih ada agenda forum wakaf produktif ya di Bandung, insya Allah. Selanjutnya kami akan bacakan ya agenda susunan acara pada pagi hari ini, yang insya Allah kita akan akhiri sekitar jam 11 ya, insya Allah jam 11 atau jam 11.15 sebelum zuhur. Insya Allah kita awali dengan registrasi peserta, pembukaan, dan sosialisasi tentang sekolah yayasan. Insya Allah sebentar lagi akan kita dengarkan paparan dari Mas Dani Setiawan, dan dilanjutkan langsung Prof. Nurul Huda ya, insya Allah beliau akan menyajikan kepada kita tentang pentingnya wakaf produktif bagi yayasan sebagai penopang bisnis atau usaha yang insya Allah sama-sama kita inginkan yayasan itu menjadi yayasan yang mandiri. Selanjutnya kepada Mas Dani Setiawan, kami berikan waktu dan tempat kepada beliau, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Prof. Nurul dan segenap peserta yang hadir di agenda hari ini. Kita bersyukur hari ini dikaruniai kesehatan, dikaruniai keberkahan hidup sehingga bisa meluangkan di forum yang luar biasa ini. Mohon izin bahwa agenda hari ini adalah hasil dari
kajian dan diskusi lama di tim kami dan tim CSIT, khususnya di Wakaf CSIT, yang melihat kondisi yang kegelisahan kita, melihat kondisi pengelolaan yayasan hari-hari ini, baik dari sisi legal maupun dari kemandirian atau ketahanan. Bisa jadi kami menyampaikan bahwa ini adalah tema ketahanan, baik itu dari sisi legal, fondasi legal, maupun yang kedua adalah ketahanan dalam sisi kemandirian dia. Dan kemudian lahirlah satu tema, mohon izin di co-host yang satunya lagi. Yang satunya, ini yang laptop. Minta tolong Pak, ini saya di co-host satunya lagi. Oke, baik. Sudah bisa. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah belum? Belum, Mas. Oke, baik. Kalau belum saya lanjut ya. Saya sudah ini khawatir. Jadi latar belakang yang pertama adalah kondisi secara umum, adanya tingginya kasus-kasus yang hari ini mungkin secara publik kita jarang ya, karena memang jarang terekspos secara media massal. Tetapi sejatinya mulai banyak problem-problem yayasan yang kita pernah booming dan pernah dengar mungkin kasus beberapa waktu lalu di Indonesia, yaitu pengelolaan dana ACT yang kita sempat tertegun sejenak begitu, bagaimana dana umat dalam jumlah yang tidak sedikit tetapi ada optimalisasi penggunaan yang tidak sesuai. Kemudian juga kita melihat juga beberapa yayasan-yayasan pendidikan yang sengketa-sengketa kepemilikan itu muncul, yaitu kaitannya objek, mungkin juga kaitannya dengan pengelolaannya. Nah, kondisi ini ternyata kalau kita lihat secara umum, ternyata kondisi-kondisi yayasan, karena kita melihat yayasan ini kan sesuatu yang kalau kita kembalikan ke asalnya, yaitu undang-undangnya, ini kan sesuatu yang sifatnya nirlaba ya, bukan profit oriented. Semangatnya adalah semangat sosial, semangat membantu sosial begitu, bukan untuk nyari untung. Maaf. Tapi kondisi hari ini menunjukkan yayasan-yayasan mulai bertumbuh putaran dana dalam jumlah yang tidak sedikit, bisa sampai puluhan, sampai ratusan miliar. Ini menyebabkan niat awal orang-orang mendirikan yayasan ini mulai bergeser. Kepentingan-kepentingan profit mulai masuk. Kalau profit kemudian dipakai untuk mengelola yayasan kembali, clear, tidak ada masalah. Tetapi kalau profit itu kemudian untuk memperkaya segelintir orang, ini yang menjadi problem. Nah, dari kondisi itulah kami mencoba ini perlu yayasan ini dia perlu bertumbuh. Dia juga perlu tuntas problem-problem permasalahannya. Sehingga kami diskusi sama teman-teman di Wakaf JSIT, kita kolaborasi. Tema kemandirian juga menjadi penting karena hari ini yayasan kalau tidak mandiri dia kemudian kemanfaatannya jadi terbatas begitu. Kita lihat sekolah-sekolah dengan angka yang kadang tidak terkontrol, nilai yang sangat tinggi sekali, yang kalau dikembalikan ke semangat awal dia mendirikan yayasan dan ke ketentuannya semestinya ini sosial, tapi arahnya kemudian berubah ke profit. Nah ini kayak ada jarak begitu akhirnya kerja-kerja itu. Maka kami kemudian membuat konsep ini, yaitu sekolah yayasan dalam 6 bulan ke depan, yang dalam setiap bulannya kita akan ketemu 2 kali. Yang pertama akan mendiskusikan khusus tentang kemandirian, bagaimana teman-teman ini mandiri, salah satunya lewat wakaf ini yang arahnya nanti menjadi wakaf produktif, menjadi program-program yang lebih bermanfaat begitu, bukan sesuatu yang lepas pakai kemudian tidak bisa berkelanjutan. Nah ini tema wakaf. Yang kedua, kita juga dalam 1 bulan juga akan mendiskusikan tentang fondasi ketahanan yayasan ini untuk meminimalkan
problem-problem. Kalau bahasa kami namanya mitigasi, antisipasi risiko, konflik sesama organ yayasan, sesama pengurus maupun dengan kepegawaian, maupun juga bagaimana kemudian dia bertumbuh lebih. Nah, kami dalam ini memakai, jadi kami membayangkan bahwa sekolah yayasan ini nanti ke depan teman-teman yayasan ini menjadi standarnya adalah perusahaan-perusahaan yang terbuka ya, yang mereka kalau mau naik ke atas mereka biasa TBK itu ada namanya penilaian kesehatan. Nah, kami memakai standar itu, bukan kemudian kami mendorong yayasan untuk TBK kan tidak boleh, tapi standar pengelolaannya kami berharap dia profesional begitu. Maka kami memakai struktur namanya 8 pengendali, yaitu kaitannya dengan legalitas itu yayasan, kemudian terkait dengan tema-tema rapat yayasan, kemudian tema kekayaan yayasan, tema-tema pajak yayasan, tema tentang risiko problem-problem yayasan, baik itu pidana perdata maupun tata usaha negara. Itu kurang lebih ada 8 item yang kita akan bahas selama 6 bulan. Jadi bayangan kami setelah lulus ini teman-teman kuat secara pondasinya, kemudian kokoh dia di dalam kemandiriannya. Jadi temanya begitu. Dan murni Ustadz sekalian, Bapak Ibu sekalian, agenda ini murni bentuk pelayanan wakaf kepada peserta. Jadi dana yang masuk yaitu ada registrasi itu kita akan berikan ke program wakaf itu. Jadi bukan bagian dari profit yang dipakai untuk teman-teman pengelola, bukan. Tapi ini memang semangat kita, kalau tidak ada nilai yang muncul, khawatir saya semangat teman-teman untuk menuntut ilmu menjadi kurang. Maka kami mencoba memberikan nilai, tetapi itu akan kembali ke program-program wakaf. Itu mungkin sekilas tentang sekolah wakaf, Bapak Ibu sekalian. Nanti lebih detail bisa dilihat di info-info selanjutnya yang nanti akan disampaikan lewat jalur wakaf maupun nanti jalur teman-teman di JSIT. Dan khusus kami juga melibatkan asosiasi pengusaha yaitu Genpro yang nanti juga akan membantu lewat jejaring Genpro sama-sama membuat yayasan kita ini kokoh di dalam hukum legalnya dan dia kuat di dalam fondasi kemandirian. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar sekilas tentang sekolah yayasan. Semoga Allah kuatkan beliau-beliaunya yang hari ini sedang menggagas dan mendampingi kita semua dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Makatan Ustadz Sadid yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Dani Setiawan ya. Mungkin bisa disampaikan sedikit Mas Dani tentang DNA Law Firm ya. Silakan mungkin bisa dikenalkan kawan-kawan yang belum mengenal. Matur suwun. Jadi kalau DNA Law Firm ini partner dari Permata Partai Wakaf JSIT. Jadi kami secara profesional memang punya kantor hukum yang kantornya di Museum NU Surabaya. Itu kami berkantor di situ. Yang fokusnya adalah di perkara-perkara. Hanya untuk problem ini kami memang kaitannya dengan program sekolah yayasan, ini bagian kami memberi CSR kepada yayasan-yayasan, ilmu-ilmu yang bisa kami sharing, kami diskusikan, ini bagian dari kami bisa berbagi begitu. Nah, saya kira wakaf itu kalau ada uang bolehlah pakai uang, tapi kalau ada ilmu berbagi dengan ilmunya kan bisa Pak Sandi. Ini meniatkan ke sana, jadi murni membantu rekan-rekan. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa pengelola sekolah di Sulawesi, itu hal-hal yang menurut saya sederhana, tetapi karena nggak terselesaikan akhirnya menjadi problem. Misalnya sekedar masalah aset yang tidak atasnamakan yayasan, akhirnya yayasan membesar, akhirnya menjadi sengketa. Ini kasihan, mimpi-mimpi besar itu hilang hanya hal-hal yang menurut saya sederhana begitu. Maka kami mencoba memberi kontribusi untuk teman-teman di pendidikan, khususnya di jaringan JSIT, khusus lagi adalah teman-teman di wakaf JSIT. Maka Pak Ustadz Sadid. Nggih, matur nuwun Mas Dani. Kolaborasi yang luar biasa alhamdulillah dengan DNA Law Firm, Genpro, Lembaga JSIT, dan juga insya Allah kita juga memiliki
1.500 lebih yayasan ya, insya Allah butuh pendampingan dan penanganan. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan agenda apa namanya grand launching sekolah yayasan ini mudah-mudahan menjadi bagian terpenting sejarah bahwa wakaf juga peduli terhadap yayasan, dan insya Allah kita akan menjadikan yayasan ini sebagai yayasan yang mandiri, kokoh, dan memiliki kekuatan hukum ya seperti itu insya Allah. Terima kasih Mas Dani Setiawan, dan insya Allah sebentar lagi akan kita sampaikan paparan insya Allah dari Prof. Nurul Huda, yang insya Allah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan beliau sampaikan tentang wakaf produktif ya, serta perannya dalam menopang kebutuhan finansial yayasan, insya Allah. Ini lama nih nggak ketemu sama Prof. Nurul nih, Masya Allah. Biasanya apa namanya, beliau bisa seminggu 3 kali ke Surabaya ini. Prof. Nurul, gimana kabarnya Prof. Nurul, sehat ya? Sehat Ustadz Syadid, sehat juga ya, insyaallah. Ahlan. Selamat datang Prof. Nurul di agenda pada pagi hari ini. Insyaallah akan kami bacakan kurikulum vitae beliau yang belum mengenal Prof. Nurul. Meskipun insya Allah kawan-kawan di sini sudah banyak mengenal, apalagi sudah pernah di ACC sama beliau ya. Beliau adalah Prof. Dr. Haji Nurul Huda SCMM, MSI. Saat ini masih menjabat sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Yarsi, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi BWI 2021-2024, Ketua Yayasan BWI 2022-2024, menyelesaikan program S1 Ekonomi dan Pembangunan di Universitas Andalas tahun 93, kemudian S2-nya dilanjutkan di Magister Bidang Ekonomi Keuangan Islam di UI 2004, insya Allah, cum laude dan lulusan terbaik dengan IPK 3,82, insya Allah. Kemudian gelar doktornya beliau diraih di Universitas Airlangga di UNER 2013, cum laude juga dengan IPK 4,0. Saat ini beliau guru besar pertama di FEB Ekonomi dan Bisnis ya, Universitas Yarsi, dan sebagai guru besar PTS pertama di Indonesia untuk bidang ekonomi dan keuangan Islam. Beliau mendapatkan penghargaan dosen berprestasi 1 di lingkungan Dikti Wilayah 3 2018. Saat ini juga diamanahkan sebagai Ketua Pengurus Harian Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia sampai 2028 ini insya Allah. Beliau juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, dan apa namanya, sebagai Ketua ELSA MES ya, Ketua Lembaga Kenaziran MES, Ketua Bidang Sumber Daya Pendidikan IAEI, Ketua Dewan Pakar ADESI, dan Ketua Umum Alumni PSK TTI UI, insya Allah. Karya beliau yang dihasilkan sebanyak 22, 48 jurnal tidak terakreditasi dan 50 jurnal akreditasi nasional, 18 jurnal internasional, 9 proceeding seminar nasional, 19 artikel, dan juga lebih dari 271 narasumber seminar ya, seminar nasional dan internasional. Kalau dibaca ini ada sekitar 15 halaman nih, Masya Allah, Prof. Siap, Prof. Nurul, kami berikan kesempatan 1 jam ke depan, insya Allah, bersama kawan-kawan dari Lembaga Wakaf Jasa Indonesia. Kepada beliau, kami persilakan. Ya, makasih Ustaz Syadid. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala nikmatil Islam wa nikmatil iman wa baka wa bihima min ni'mah ya wahid ya mazid la tuzikan min nikmatan an'amta biha alayya. Makasih ya Ustaz Syadid beserta rekan-rekan pengurus JSIT yang lainnya. Izin tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengulangi rasa hormat tentunya. Jadi sangat luar biasa saya kira apa yang dilakukan, langkah yang disampaikan oleh rekan kita ya Ustadz Dani Setiawan tadi, di langkah-langkah positif yang saya kira terkait dengan bagaimana memberdayakan yang namanya yayasan, pendekatannya adalah wakaf ya. Jadi sesuai dengan yang diminta ya,
panitia, boleh kalau bisa saya jadikan co-host Ustadz Sadid. Oke, Ya, siap. jadi saya akan buka dalam 3 terms ya. Yang pertama saya kenalkan wakaf dulu, yang kedua kita lihat sedikit di konsep yayasan, dan yang ketiga bagaimana dua hal tersebut kita integrasikan untuk kita jadikan satu ya. Jadi ini yang akan coba saya paparkan. Nah, tentu terlebih dahulu izin saya memaparkan yang terkait dengan wakaf terlebih dahulu sebagai dasar atau pondasi kita untuk memahaminya secara lebih utuh ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan. Jadi wakaf dalam menopang kemandirian finansial yayasan ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa nikmatil iman wa baka bihima min ni'mah ya wahid ya mazid la tuzikan min nikmatan an anta biha alayya. Makasih ya Ustaz Sadid beserta rekan-rekan pengurus JSIT yang lainnya. Izin tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengulangi rasa hormat tentunya. Jadi sangat luar biasa saya kira apa yang dilakukan, langkah yang disampaikan oleh rekan kita ya Ustadz dan Istiawan tadi, di langkah-langkah positif yang saya kira terkait dengan bagaimana memberdayakan yang namanya yayasan, pendekatannya adalah wakaf ya. Jadi sesuai dengan yang diminta ya panitia, boleh kalau bisa saya jadikan co-host Ustadz Sadid. Oke, Ya, siap. jadi saya akan buka dalam 3 terms ya. Yang pertama saya kenalkan wakaf dulu, yang kedua kita lihat sedikit di konsep yayasan, dan yang ketiga bagaimana dua hal tersebut kita integrasikan untuk kita jadikan satu ya. Jadi ini yang akan coba saya paparkan. Nah, tentu terlebih dahulu izin saya memaparkan yang terkait dengan wakaf terlebih dahulu sebagai dasar atau pondasi kita untuk memahaminya secara lebih utuh ya. Jadi ini yang akan saya sampaikan. Jadi wakaf dalam menopang kemandirian finansial yayasan ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya terkait dengan background yang profil saya. Saya langsung yang mendasar terlebih dahulu ya. Yang pertama tentu ketika bicara wakaf, sekali lagi selalu kalau dalam konteks keilmuan kita melihat dalam dua perspektif. Ya, yang pertama perspektif apa? Perspektif yang kita sebut dengan secara etimologi ya, atau kita menyebutnya secara lugawi. Jadi secara bahasa maka wakaf bisa bermakna dia adalah berhenti ataupun diam ya, dengan kata kerja wakafa ya. Kemudian juga nanti wakaf juga bisa dimaknai dengan menahan ya, dengan kata-kata al-habs ya. Ini juga juga bisa dimaknai dengan wakaf. Dua istilah ini yang sering dipakai ya secara esensial. Jadi kata-kata al-habs ya itu sendiri ini banyak orang-orang Maroko menggunakan istilah habs dibandingkan dengan kata wakaf. Jadi sekali lagi saya ulang, yang pertama secara bahasa maka wakaf itu bisa kita maknai berhenti ataupun diam, dan yang kedua adalah menahan. Nah, itu secara etimologi. Kemudian kalau kita lihat secara terminologi, ya secara pengertiannya, ada beberapa pengertian yang mungkin bisa kita jadikan pedoman ataupun standar, yaitu seorang ulama Wahbah Zuhaili misalnya ya, dia mengatakan wakaf itu menahan harta. Ya, jadi artinya sama yang saya katakan tadi, al-habs yang juga bermakna menahan. Jadi Wahbah Zuhaili mengatakan menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya ya serta substansinya. Jadi yang akan diberikan itu adalah manfaatnya. Ya, artinya tetap ya dengan jalan memutuskan harta itu dari orang yang berwakaf. Dia artinya ketika dia sudah berwakaf, maka sudah selesai urusannya, sudah diputus orang itu dari harta yang dia milikinya karena hartanya sudah diwakafkan. Kurang lebih secara sederhananya itu oleh Syekh Wahbah Zuhaili.
Kemudian juga ada munzirkab ya. Nah, jadi dia katakan yang namanya wakaf adalah menahan harta ya, baik yang sifatnya mu'abbad atau selamanya ataupun mu'aqqad yang sifatnya adalah sementara. Nah, jadi dimensi yang disampaikan Wahbah Zuhaili dengan munzirkab ketika memaknai wakaf itu hakikatnya adalah sama. Memang lebih dijabarkan terkait dengan dimensi waktunya oleh munzirkab, yaitu ada yang mu'abbad dan ada yang mu'aqqad. Nah, ini poin ketika kita memaknai pengertian ya daripada wakaf, atau dalam konteks ini kita sebut tadi dengan istilah terminologi. Nah, kemudian kalau kita lihat ya pandangan ulama ya tentu sangat beragam sekali ya. Kalau kita lihat satu saja pandangan dari ulama Hanabilah misalnya ya, dikatakan wakaf itu adalah tahbis al-asal wa tasbil al-manfaah. Jadi menahan asal dan mengalirkan manfaatnya. Nah, jadi artinya yang namanya pokoknya itu kita tahan dan manfaatnya itu yang kemudian kita alirkan ataupun kita distribusikan. Nah, jadi ini dimensi ulama Hanabilah ketika memaknai wakaf itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dalam konteks undang-undang ataupun dalam konteks hukum positif. Jadi dalam konteks hukum positif, wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif. Sekali lagi, perbuatan hukum wakif. Wakif di situ adalah tentu adalah orang yang mewakafkan hartanya. Boleh disebut dengan mewakif. Maka wakif menyerahkan hartanya. Ya, menyerahkannya seberapa banyak? Tentu nggak bisa seluruhnya. Kayak dinyatakan dalam undang-undang menyerahkan sebagian harta bendanya. Makna menyerahkan sebagian harta bendanya adalah bahwasanya tentu ketika dia berwakaf, wakifnya masih ada. Maka dia butuh harta juga untuk sisa kehidupan yang dia jalani. Yang kedua tentu ada hak ahli waris di dalam harta tersebut. Sehingga makanya undang-undang menyatakan menyerahkan sebahagian harta benda. Jadi tidak seluruhnya. Nah, harta bendanya kemudian diserahkan kepada siapa? Yang berhak mengelolanya itu adalah nazir. Ya, nah nazir dia mengelolanya. Nah, tentu dalam mengelolanya itu nazir dipandu oleh aturan nantinya. Ini akan kita coba jabarkan sedikit nantinya. Jadi sekali lagi dalam konteks undang-undang, wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Ya, wakif sekali lagi ada 3 kategori dalam undang-undang. Ada wakif perorangan, ada wakif organisasi, ada wakif badan hukum. Nah, untuk menyerahkan sebagian harta bendanya. Ya, jadi harta benda wakaf nanti kita bisa lihat ada 2 kategori harta benda wakaf itu sendiri. Ya, yang dimanfaatkan untuk selamanya. Berarti yang tadi ada mu'abbad, ada mu'aqqad. Ya, untuk kepentingan apa? Ada 2, yaitu untuk yang sifatnya ibadah dan ada yang sifatnya untuk kesejahteraan umum. Nah, ketika bicara untuk kesejahteraan umum inilah yang merupakan domain daripada wakaf produktif. Nah, jadi wakaf produktif dalam konteks undang-undang tercantum, cuma dalam bahasanya disebutkan adalah kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, itu apa definisi daripada wakaf. Kemudian kalau kita coba sedikit bandingkan ya, apa beda wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Nah, kita bisa lihat dari sisi terminologi waktunya. Ya, kalau wakaf secara hukum dia sunnah, ya zakat wajib, ya infak sunnah, sedekah juga sunnah. Dari sisi waktu, wakaf fleksibel, nggak diatur waktunya. Nah, zakat bagaimana? Diatur waktunya, ya pada bulan Ramadan khususnya, ya yang terkait dengan apa zakat fitrah kemudian ditentukan karena ada ukurannya di sana, ya jadi ada ukuran nisabnya, jadi besarannya ditentukan. Kemudian yang kedua dari sisi infak sedekah dia fleksibel. Nah, untuk penerima manfaat, nah bisa dilihat wakaf juga fleksibel. Artinya fleksibel apa? Nggak dibatasi, ya. Nah, kalau di zakat dibatasi hanya untuk 8 asnaf. Tapi kalau wakaf bisa saja di luar orang sifatnya. Jadi untuk pasum boleh nggak wakaf? Manfaatnya boleh. Ya, jadi artinya tidak ada dibatasi, makanya disebut dengan istilah fleksibel. Ya, infak juga sama dengan sedekah fleksibel. Nah, kemudian dari harta bendanya bagaimana? Kalau wakaf dikelola dulu, ya. Jadi kalau kita nerima wakaf, kita kelola dulu. Kalau ada hasilnya, baru disalurkan manfaatnya.
Nah, tapi kalau zakat langsung disalurkan. Kita sebagai amil terima zakat ya dari muzaki, kita langsung salurkan. Nah, tapi kalau harta benda wakaf, maka dia harus dikelola dulu. Bahkan sedapat mungkin dikembangkan. Ya, kemudian yang berikutnya kalau infak langsung disalurkan, sedekah juga langsung disalurkan. Nah, ini gambaran umum perbedaan jiswab ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya, walaupun terkadang ada juga orang yang membedakan apa beda sedekah dengan infak ya. Tentu secara bahasanya kalau infak harus dalam bentuk materi, tidak hanya dalam bentuk sedekah itu bisa dalam bentuk materi, bisa non materi. Tapi kalau infak tentu harus dalam bentuk materi. Ya, nah seperti hadis riwayat Tirmizi ya, tabassumu ka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah. Nah, makna sedekah di sana udah masuk ke dalam sedekah yang sebenarnya kategorinya adalah nafilah. Nah, inilah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah ya. Nah, saya lanjut, apa dalil ataupun dasar hukum wakaf? Kalau dalam undang-undang tadi sudah saya sampaikan secara hukum positif, tentu yang menjadi dalilnya adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang diturunkan dalam PP Nomor 42 tahun 2006 dan juga PP Nomor 25 tahun 2018. Lalu ada turunan lainnya adalah PMA ya sampai dengan peraturan Badan Wakaf. Itu secara hukum positif. Kemudian dalam konteks Quran bagaimana? Dalam konteks Quran ketika bicara wakaf, saya memaknainya bahwasanya tidak ada ya secara eksplisit Al-Quran menggunakan kata wakaf ataupun al-habs. Ya, sehingga secara esensial Allah menggunakan secara implisit. Nah, tapi tadi saya katakan tidak ada secara eksplisit, tapi jangan dimaknai tidak ada dalil wakaf di dalam Al-Quran. Ya, ini contoh saja Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ah habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Disitulah digunakan kata infak. Maka ulama menyepakati ayat ini adalah ayat yang terkait dengan wakaf. Menggunakan pendekatan etimologinya adalah yunfikun. Ya, begitu juga dalam Quran surah Ali Imran. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya, kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan ya tunfiku mimma tuhibbun, menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Berarti ini juga ayat tentang wakaf. Ya, kita ingat bagaimana sahabat Abu Talha ketika mendengar ayat ini, maka dia menemui Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aku punya kebun bayruha, maka ini adalah kebun yang sangat aku cintai ya Rasulullah, maka aku wakafkan. Ya, nah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau punya kerabat? Ada, maka berikan manfaatnya buat kerabatmu. Ya, artinya secara esensial ayat ini juga bicara tentang wakaf, tapi tidak dengan langsung menggunakan kata wakaf. Ya, kemudian yang ketiga adalah Quran surah Al-Munafikun. Ya, di situ Allah mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqu akum minas shalihin. Nah, di sini pun tidak ada kata wakaf. Ya, tetapi ayat ini adalah bicara tentang wakaf. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia akan berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berikan penundaan kematianku sedikit waktu lagi, agar aku dapat bersedekah dan aku akan masuk golongan orang yang soleh. Berarti ayat ini juga adalah bicara tentang wakaf. Jadi kita simpulkan bahwasanya tentu dalam konteks Al-Quran, Allah tidak menjelaskan dengan bahasa eksplisit, tetapi Allah menggunakan bahasa implisit atau etimologi secara implisitnya. Berbeda dengan zakat tentunya kalau kita lihat nanti.
Ketika bicara zakat ada eksplisitnya, ya. Qad aflaha man zakkaha, ya. Beruntunglah orang yang sudah menunaikan zakat itu. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya apa? Secara esensial ada kata zakat secara eksplisit Allah gunakan. Tapi ada juga Allah menggunakan implisit ketika bicara zakat. Yaitu ketika Allah mengatakan dalam Quran Surat Taubah, "Husmin amwalihim sodaqah." Berarti ada kata sodakoh yang maknanya di sana itu adalah sodakoh wajibah yang artinya adalah zakat. Itulah bentuk implisit zakat dalam konteks Al-Quran. Tapi berbeda dengan wakaf yang tidak ada secara eksplisitnya. Kemudian kita lihat secara dasar hukum sunnah. Nah, ini yang banyak dikutip ya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab ya mempunyai tanah yang sangat luar biasa di Khaybar. Kemudian Sayyidina Umar ya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Ya, maka di situ Rasulullah mengatakan, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kamu mau wahai Umar, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat ataupun faedahnya. Di sini jelas kata-kata habasta. Berarti kata yang bermakna adalah menahan. Yang tadi di awal saya sebutkan berarti juga adalah kata secara etimologinya ya atau secara eksplisit dinyatakan dengan kata-kata habasta. Nah, jadi dalam konteks wakaf maka kita harus pahami wakaf itu berarti adalah tahan sumbernya dan sedekahkan manfaatnya. Kemudian di dalam hadis tersebut juga kita bisa lihat ada penjelasan yang terkait dengan bahwasannya harta zakat itu tidak boleh la yuba aslaha wa la yuras wa la yuhab. Harta wakaf itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Harta wakaf tidak bisa diwariskan. Harta wakaf tidak juga bisa dihibahkan. Inilah dimensi dalam konteks hadis. Jadi ketika nanti teman-teman menjadi pengelola wakaf, maka tentu sudah punya gambaran terkait dengan wakaf itu sendiri. Yang kedua, ya ini juga hadis yang sangat masyhur dan saya kira kita sudah sering mendengarnya. Ya, iza matal insanun qata'a anhu amalu au ilmu yuntafa'u bih au waladun soleh yad'ulah. Ya, jadi apabila anak Adam meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, shadaqatun jariyah, kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah waladin sholeh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini sekali lagi adalah hadis yang terkait dengan wakaf. Ya, sering disebut dengan segitiga keabadian lintas ranah. Ya, jadi ada dimensi infrastruktur sosialnya, ada 3 engine kebaikan yang tadi disampaikan, sedekah, kemudian yang kedua adalah ilmu, dan yang ketiga itu adalah anak yang soleh. Maka itulah yang disebut dengan 3 engine kebajikan yang sifatnya adalah interdependen. Kemudian yang ketiga, ya, hadis Rasul yang juga menggunakan pendekatan secara eksplisit, yaitu ketika dalam hadis riwayat Jabir, ya bin Abdullah, Rasulullah mengatakan lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu maqdirah illa waqab. Tidak ada seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka wakaf. Artinya apa? Ada budaya, ada lifestyle untuk sahabat-sahabat Nabi untuk melaksanakan apa yang disebut dengan wakaf. Tentu kapasitas yang disampaikan adalah bagi mereka yang memiliki kemampuan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki kemampuan? Ya, kalau kita memiliki kemampuan dan kemudian juga kita adalah bagian dari umat Rasulullah, maka wakaf menjadi hal yang sangat utama. Nah, inilah 3 dalil dalam perspektif Al-Quran maupun dalam perspektif As-Sunnah. Nah, sekarang saya masuk dengan unsur wakaf. Siapa saja yang terlibat dalam wakaf? Tolong dibedakan unsur wakaf dengan rukun wakaf. Ya, secara general rukun wakaf itu ada wakifnya. Yang kedua ada yang namanya
harta benda wakafnya, dan yang ketiga ada mauquf alaihnya, dan yang keempat ada ikrar wakafnya. Itu yang namanya rukun wakaf. Jadi sahnya wakaf maka harus dipenuhi 4 hal tadi. Adakah wakifnya? Adakah ikrar wakafnya? Adakah mauquf alaihnya? Adakah mauquf bihnya? Nah, tapi ketika bicara unsur wakaf, kita menambahkan komponen daripada nazir yang tidak masuk ke dalam kategori yang disebut dengan rukun wakaf tadi. Nah, peran nazir tentu menjadi sangat penting. Nah, untuk teman-teman dari yayasan ya tentu secara esensial ya nazir nanti bisa bentuknya dalam bentuk yayasan. Nah, kita lihat yang pertama, ketika bicara wakif, tadi saya sampaikan, wakif itu ada 3 kategori. Ada wakif perorangan, ada wakif organisasi, dan wakif badan hukum. Ketika wakif perorangan tentu tidak dimaknai dengan sendiri. Ya, undang-undang menyatakan minimal 3 ya yang disebut dengan wakif perorangan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum pemilik sah harta benda wakaf. Jadi artinya ketika nanti teman-teman menerima harta benda wakaf, perhatikan apakah benar orang tersebut sebagai pemilik harta sah benda wakafnya. Nah, itu yang dimaksud dengan wakif perorangan. Di dalam syarat wakif perorangan sekali lagi tidak terdapat syarat beragama Islam. Berarti apa? Dimungkinkan non-muslim juga untuk berwakaf. Jadi ketika ada non-muslim berwakaf, maka tentu tidak ada kita melanggar undang-undang ketika kita menerima wakaf mereka. Karena tidak dipersyaratkan adanya yang namanya beragama Islam. Kemudian wakaf organisasi, sering orang bertanya, kenapa nggak dijadikan satu saja? Wakaf organisasi dengan wakaf badan hukum. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Nadatul Ulama, ya, Al-Wasliyah, ya, kemudian banyak lagi organisasi sosial. Nah, dia masuk ketika dia membentuk lembaga kenaziran, maka dia masuk ke dalam kategori organisasi. Ya, jadi syaratnya apa? Syaratnya tentu sama dengan wakif yang sifatnya adalah perorangan. Di ketika organisasi semisal Muhammadiyah ya mewakafkan hartanya tentu bergeser kepemilikan dari harta milik Muhammadiyah menjadi harta milik Allah yang dikelola oleh lembaga kenaziran Muhammadiyah. Dan yang berikutnya adalah wakif badan hukum. Ya, wakil badan hukum bisa dia mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar dan tentu badan hukum yang bersangkutan. Jadi inilah kategori wakif. Ya, jadi artinya ketika kita menerima wakaf bisa kita melihat dalam 3 perspektif ini. Yang kedua adalah nazir. Kata nazir tentu tidak akan ditemui ya di negara tetangga kita sekalipun, Malaysia ya, Brunei, karena mereka menggunakan istilah mutawali. Ya, mutawali itu adalah nama lain dengan nazir. Jadi nazir biasanya termsnya adalah untuk Indonesia. Kemudian apa yang menjadi syarat nazir? Maka sekali lagi nazir sama dengan wakif ada 3 dia. Ada nazir perorangan, ada nazir badan hukum, ada nazir organisasi. Lantas apa yang menjadi syarat menjadi nazir perorangan warga negara Indonesia? Berarti bolehkah warga negara asing menjadi nazir? Tentu jawabannya tidak bisa. Yang kedua, beragama Islam. Bolehkah non-Islam jadi nazir? Tentu jawabannya menjadi tidak bisa. Berbeda dengan wakif tadi. Berarti secara esensial, nazir harus beragama Islam. Karena ingat tadi di dalam definisi wakaf menurut undang-undang bahwasanya dikelola dengan prinsip syariah. Ketika nazirnya bukan muslim, tentu dia tidak akan paham hal yang terkait dengan prinsip syariahnya. Kemudian syarat-syarat yang lainnya tentu bertempat tinggal di kecamatan, tempat letak benda yang diwakafkannya. Ini tentu khususnya adalah wakaf yang terkait dengan harta benda wakaf tidak bergerak. Kenapa? Karena kita akan menggunakan pejabat pembuat akta ikrar wakafnya adalah kepala urusan agama atau KUA di level kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakafnya.
Sedangkan syarat hukum, syarat nazir badan hukum, nah, tentu tambahannya adalah badan hukum yang dibentuk dan disahkan oleh perundang-undangan. Badan hukum yang dalam aktivitasnya bergerak di bidang pendidikan, kemasyarakatan, sosial, dan agama. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi penghambat ya bank syariah untuk menjadi nazir. Ya, ini di dalam pasal 10 ayat C undang-undang kita, badan hukum yang dimaksud adalah dia bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, sosial. Bank bukanlah lembaga sosial, jadi dia tidak bisa menjadi nazir. Nah, yayasan memenuhi kategori ini. Kemudian yang ketiga adalah nazir organisasi. Yang tadi saya sampaikan, organisasi aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, sosial, keagamaan. Maka ini adalah kategori organisasi. Ya, ada yang namanya IKADI, maka dia masuk menjadi nazir organisasi. Masyarakat ekonomi syariah, dia adalah organisasi, maka dia bisa membentuk lembaga kenaziran, ya, yaitu lembaga kenaziran dalam bentuk organisasi. Nah, ini adalah kategori nazirnya. Kemudian yang berikutnya, yang terkait dengan mauquf alaih, ya, karena ini adalah unsur daripada wakaf. Berbicara mauquf alaih itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 2004, ya, pasal 8, ya, bab 8 pasal 22 sampai dengan 26. Ya, begitu juga dengan PP-nya di ayat 1 sampai dengan dan PBWI nomor 1 25 sampai 27. Jadi ada yang mengatur siapa saja yang bisa menjadi mauquf alaih. Nah, peraturan perundang-undangan ya yang tadi saya sebutkan yang terkait dengan mauquf alaih, maka sekali lagi dia bisa berupa sarana dan kegiatan ibadah sebagai mauquf alaih. Ini nggak bisa untuk instrumen zakat. Ya, manfaat wakaf digunakan untuk masjid, boleh. Manfaat wakaf digunakan untuk membeli peralatan masjid, boleh. Karena posisinya mauquf alaih. Yang kedua, sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan. Teman-teman JSIT berada di ranah yang namanya pendidikan. Berarti bisa saja nanti ketika dia menjadi nazir, maka mauquf alaihnya adalah siswanya. Siswa yang kategorinya mungkin dalam bentuk beasiswa, ya, bantuan beasiswa yang juga masuk ke dalam kategori mauquf alaih yang diatur di dalam 3 hukum positif yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada juga untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Ada juga kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Inilah peruntukan yang dikatakan tadi, sangat fleksibel peruntukan daripada hasil pengelolaan aset wakaf itu sendiri. Nah, berikutnya dalam konteks mauquf alaih penerima manfaat, maka mauquf alaih itu bisa kita kategorikan dalam 2 jenis kategori. Ada mauquf alaih muayyan namanya. Mauquf alaih muayyan itu apa? Penerima manfaat wakaf yang terdiri dari sekumpulan orang dan wakif ikut menikmati hasil wakafnya. Apa contohnya? Ya, dia berwakaf untuk masjid. Ya, si wakif berwakafnya berupa masjid mauquf bihnya. Nah, si wakifnya bisa langsung menikmati fasilitas hasil wakafnya. Nah, itu yang namanya mauquf alaih muayyan. Kemudian ada juga mauquf alaih ghairu muayyan. Ya, jadi penerima manfaat wakafnya itu dari golongan yang sifatnya masyarakat umum. Yang tadi disampaikan kategorinya ada 5 kategori, bisa fakir miskin, Pak, fisabilillah, ya atau tadi untuk yang namanya dalam wujud beasiswa, silahkan, sangat dimungkinkan. Nah, ini adalah kategori yang namanya mauquf alaih. Kemudian model-model ya pembangunan pada mauquf alaih kita bisa lihat di sini. Ya, jadi kategori mauquf alaih sesuai ikrarnya. Ada yang namanya wakaf ahli. Apa wakaf ahli? Wakaf yang manfaatnya adalah untuk kerabatnya. Atau disebut juga dengan wakaf zurri. Ya, jadi wakaf yang penerima manfaatnya adalah kerabatnya. Yang kedua adalah wakaf khairi. Wakaf khairi adalah wakaf yang menerima manfaatnya adalah khalayak umum.
di masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Dan yang ketiga adalah wakaf mustarak. Ya, wakaf yang diberikan secara bersamaan, ya, baik kepada keturunan wakif ataupun juga kepada halayak umum. Berarti wakaf mustarak adalah gabungan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi. Kemudian kalau dilihat dari sisi tujuan dan sasaran manfaatnya, tadi sudah sampaikan, ada untuk kesejahteraan umum berupa prasarana sosial, menciptakan kemandirian mauquf alaih. Mauquf alaih diharapkan nantinya pada akhirnya harus bisa juga menjadi wakif. Yang ketiga, mengadakan prasarana sosial dan umum lainnya. Kalau yang tadi di atas adalah memperbaiki, yang berikutnya adalah mengadakan. Kemudian bagaimana cara penyalurannya? Bisa langsung, bisa lewat mitra. Artinya mauquf alaih itu bisa langsung dilakukan oleh nazir, ya, dengan menggunakan uh, pendekatan yang direct. Ya, jadi nazir langsung menyalurkan kepada mauquf alaihnya. Bisa juga lewat kemitraan. Nah, itu yang dimaksud dengan area mauquf alaih. Sekarang kita lihat wakaf sendiri. Tadi udah saya singgung. Ya, kalau ada wakaf ahli, wakaf khair, wakaf mustarak, berarti wakaf berdasarkan peruntukannya. Kemudian ada wakaf berdasarkan dimensi waktunya. Ada wakaf mu'abbad, ada wakaf mu'aqqad. Tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian wakaf berdasarkan objek penggunanya, wakaf mubashir dan wakaf istismari. Ya, kalau wakaf istismari berarti wakaf itu harus dikelola dulu, harus diinvestasikan dulu. Berbeda dengan wakaf mubashir atau wakaf jati. Kemudian dari sisi harta benda yang bisa diwakafkan, maka ada wakaf harta benda tidak bergerak, ada wakaf harta benda bergerak. Nah, ini dimensi yang secara esensial, ya, merupakan penggolongan jenis wakaf itu sendiri. Inilah terminologi yang terkait dengan wakaf. Saya masuk ke dalam terminologi yayasan. Tadi sempat disinggung, ya, ketika bicara yayasan, pahami bahwa yayasan adalah lembaga nirlaba. Ya, apa maksudnya nirlaba? Dia tidak mengutamakan perolehan laba ataupun keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Fungsinya adalah fungsi sosial. Fungsinya adalah dengan tujuan untuk pendirian daripada yayasan tersebut adalah untuk fungsi sosial. Yang kedua, yayasan sebagai badan hukum yang sifatnya non-profit, dia mendapatkan keistimewaan dari pemerintah. Ya, salah satunya adalah tentu nanti keistimewaan di dalam perpajakan yang tentu berbeda dengan badan hukum yang namanya perseroan terbatas. Yang berikutnya, yayasan sebagai lembaga nirlaba yang sekali lagi tidak mengutamakan perolehan laba ataupun keuntungan. Ya, yang kedua, dia adalah lembaga non-profit, dan yang ketiga tadi, dia akan mendapatkan hal yang istimewa. Biasanya, ya, hukum yayasan terdiri dari 3 organ, pembina, pengurus, dan pengawas. Nanti ketika mendirikan lembaga wakaf, maka usahakan, ya, pengurusnya tidak merupakan bagian dari pembina, pengurus, ataupun pengawasnya. Yang kedua, harta yayasan diperoleh, ya, dari yang berupa sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Bisa dari wakaf tadi, bisa dari hibah, ya, ataupun dari wasiat, ya. Kemudian wakaf juga menjadi salah satu sumber modal yang bisa digunakan oleh yayasan. Nah, berarti ada titik temu antara yang namanya wakaf dengan yayasan. Ini contoh, ya, langsung yayasan yang berbasis wakaf. Misalnya adalah Yayasan Wakaf Arisalah. Ya, ini asetnya sangat luar biasa di Sumatera Barat. Ya, kemarin baru saja merayakan milad yang ke-20 dan memecahkan rekor muri wakaf melalui aplikasi dengan wakaf berjangkanya. Ya, terkumpul dana yang cukup signifikan. Ya, 50 berapa 2M kalau tidak salah saya, ya, cukup signifikan untuk level dalam waktu yang sangat terbatas tadi, ya, waktunya dalam waktu 1 hari. Kemudian ini juga kita kenal, ya, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, ya, dia basisnya adalah langsung wakaf, ya, lembaga yang dikembangkan adalah lembaga pendidikan dan sangat terkenal,
Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakatnya. Ada daerah ataupun unit usaha binaan yang dikembangkan oleh UII itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita sangat paham dengan Universitas Gontor, ya, yang semuanya juga berdiri dalam konteks sekarang adalah Badan Wakaf, merupakan lembaga tertinggi dari organisasi pendidikan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Ya, artinya apa? Ada yayasan yang langsung mendeklar sebagai yayasan wakaf. Tentu buat kita yang bukan merupakan yayasan wakaf tidak ditutup kemungkinan ya untuk mengelola wakaf. Nah, bagaimana kita mengelola wakaf? Maka tadi saya katakan yayasan bisa membentuk unit wakafnya. Maka unit wakafnya nanti dia akan mengelola wakaf uang baik yang sifatnya adalah wakaf uang mu'abbad ataupun yang kita sebut permanen dan wakaf uang yang sifatnya adalah mu'aqqad yang kita sebut dengan temporer. Ya, wakif akan menyerahkan yang namanya dana wakaf uang ataupun aset lainnya kepada nazir. Maka nazir akan melakukan pengelolaan atas dana wakafnya. Bisa saja diinvestasikan baik langsung, tidak langsung ataupun bentuk yang namanya kita sebut dengan penempatan pada lembaga keuangan. Hasilnya maka diteruskan kepada mauquf alaih. Nah, jadi artinya yayasan bisa ya menjadi mauquf alaih dari lembaga wakaf yang dikelolanya. Kalau sekiranya memang yayasannya dimungkinkan ya, nah artinya apa? Secara keuangan belum ada kemandirian, maka lembaga kenaziran yayasan tersebut bisa memposisikan mauquf alaihnya adalah yayasan itu sendiri. Kemudian pengelolaan yang dilakukan oleh yayasan nanti dalam bentuk lembaga kenaziran bisa dalam bentuk social enterprises. Ini kegiatan ekonomi yang dikelola secara profesional. Ya, yayasan yang mempunyai sekolah ataupun dalam bentuk pondok, maka tentu sangat dimungkinkan mengembangkan social enterprises ini. Nah, inilah yang bisa dilakukan yayasan dalam rangka menciptakan kemandirian keuangan dari yayasan tersebut. Kemudian ini contoh yang secara umum. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini, ya, ada dari pengelolaan itu hak nazir 10%. Ada 40% adalah untuk pengembangan, minimal 50% mauquf alaih. Yang tadi saya katakan, mungkinkah yayasan juga sebagai mauquf alaih? Sangat dimungkinkan karena tidak ada diatur di dalam undang-undang terkait dengan apakah yayasan dimungkinkan. Tentu secara esensial sangat dimungkinkan. Nah, ini adalah gambaran umum hal-hal yang bisa dilakukan yayasan tentu ya supaya dia bisa lebih mandiri atau bahasa lainnya dia mendapatkan energi finansial dari sisi perwakafannya. Kemudian yang terakhir, ya saya kutipkan soal pandangan daripada uh, seorang syekh ya. Jadi seorang Syekh Ahmad Syauqi ya, dia mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humul jahabat akhlaquhum jahabu. Sesungguhnya eksistensi umat itu tergantung dari akhlaknya. Jika akhlaknya lenyap, mereka akan binasa. Warren Buffett mengatakan, in looking for people to hire, you look for three quality, integrity, intelligence, and energy. If you don't have the first, if you don't have integrity, the other two will kill you. Saya kira demikian sebagai pengantar. Nah, mungkin berikutnya kita bisa melakukan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat sekali. Sama yang terakhir ini, Prof. Ya, ya terima kasih Prof. Nurul. Paparan yang sangat lugas, jelas, dan insya Allah bisa kita cerna bersama. Alhamdulillah, di sesi kedua ini mungkin bisa di unmute atau ditulis ke kolom chat ya. Mungkin beberapa hal yang perlu didalami atau perlu disampaikan
terkait permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing yayasan. Kami persilahkan, tafadhol. Ada Pak Totong Marto, silahkan, Ustadz. Silakan yang lain. Bisa dibuka on cam ya, kameranya. Wah, ini ada Dan Ipin ini. Silakan, Dan Ipin, Ketua Yayasan Amal Kita Indonesia. Silakan kalau mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang, Prof. Udah. Ya. Selamat siang. Ya, barangkali ini kami nanya ya, saya dari Yayasan Amal Kita Indonesia. Saya nanya gini, Prof. Ya. Langsung mungkin ke contoh gitu ya. Mungkin ada portofolio yayasan yang memang sudah sukses gitu ya, atau lagi pengembangan dalam itu tadi memadukan wakaf sebagai program yayasan, kemudian bisa menggulirkan program-program yang seperti apa gitu Pak. Barangkali nanti bisa jadi referensi bagi kami untuk bisa kami juga lakukan. Kira-kira untuk yang pertama itu dulu, Prof. Saya Sadid, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, beliau sudah kompeten, Prof. Ya. Sudah ikut di Surabaya. Silakan. Oke, ya, makasih. Jadi ngasih kabar gembira gini, saya Sadid. Ya, Karena yayasan kemarin dapat juga dari bantuan. Oh ya, Alhamdulillah. Siap. Ya. Ya, oke, baik, makasih. Jadi yang pertama kita bisa lihat dalam dua aspek tadi, ya. Jadi ada yang memang yayasan dasarnya itu adalah sudah langsung basisnya wakaf. Yang saya sampaikan tadi. Jadi Ar-Risalah, itu yayasannya udah di awal berbasis wakaf. Nah, saat ini asetnya baik berupa harta benda tidak bergeraknya itu sangat banyak sekali. Unit usahanya juga sangat banyak. Ya, kita sangat paham kalau pondok dia kembangkan berarti bisa kebayang oleh kita ya, unit usaha laundrynya, unit usaha cateringnya, jadi benar-benar dioptimalkan di sana. Nah, termasuk kemandiriannya adalah dengan bentuk pengembangan sektor-sektor yang sifatnya pertanian dan perkebunan. Ya, selain tentu yang tadi saya sampaikan sekolah ya. Jadi memang itu dia murni ataupun full sifatnya adalah yayasan berbasis wakaf. Poin yang pertama. Nah, bisa juga yang tadi saya sampaikan, yayasannya tidak berbasis wakaf. Ya, tapi unit ya usaha yang ada di yayasannya dia mempunyai lembaga wakaf. Ya, yayasan dompet duafa bukan basis wakaf, tetapi dia punya unit usaha yang dia bentuk sebagai bagian dari lembaga kenasirannya. Maka saat ini banyak mengelola aset-aset berupa rumah sakit, aset-aset berupa sekolah, ya itu dikelola dengan pendekatan yayasan, tapi basisnya bukan wakaf, tapi dia merupakan lembaga kenaziran. Nah, pilihan kita memang tadi ketika kita sudah berjalan saat ini, maka tentu basis kita bukan basis wakaf yayasannya, tapi kita mengembangkan instrumen wakaf di dalam yayasannya. Nah, sehingga ketika kita mengembangkan instrumen wakaf, tadi saya katakan bentuk unit usaha yang ada di yayasan, apakah nanti berkembang namanya LAS dibentuk juga, kemudian lembaga wakaf dibentuk juga di yayasan tersebut, ya tentu dengan sendirinya akan sangat membantu yayasan. Integrasi zakat wakaf
juga menjadi sangat penting di sana. Jadi bagaimana kita memadukan instrumen yang kita sebut dengan G-Swap tadi dalam pengembangan yayasan. Tapi harapannya tentu lembaganya juga, kalau yayasan ada badan hukumnya, tentu harapannya lembaganya juga lembaga wakafnya, lembaga zakatnya tentu mendapatkan izin. Ya, kalau zakat tentu dari Basnas ya, sebagai rekomendasinya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Begitu juga dengan lembaga wakafnya. Nah, jadi artinya bisa kita mulai dengan adanya unit usaha wakaf. Nah, unit usaha wakaf nanti mulailah dengan yang namanya kita sebut dengan istilah lembaga kenaziran. Ya, jadi di lembaga kenaziran kita bisa sendiri mengembangkan. Ya, jadi seperti yang dilakukan teman-teman di BWI misalnya, ya. Nah, ini dia menciptakan sebuah program-program yang terus berkembang, ya. Jadi saat ini melakukan gerakan wakaf uang kementerian, ya, ini yang terbaru dilakukan. Nah, kemudian bisa kita lihat sinergi programnya. Jadi nanti ada wakaf uangnya, ada wakaf melalui uangnya, ada wakaf produktifnya. Nah, ini yang bisa dimainkan di sini nanti. Misalnya kita lihat wakaf produktifnya, berupa apa wakaf produktifnya? Ini lagi dibangun, ya, yang namanya camping ground di Lembang. Ya, ini masuk ke dalam mata proyek yang dimasukkan ke dalam satu wakaf misalnya. Nanti apalagi yang mau dimasukkan untuk yang namanya wakaf produktif atau wakaf melalui uang. Ini peruntukannya buat apa? Ini yang menunjukkan keragaman daripada program. Semuanya sekali lagi bisa dilakukan oleh lembaga kenaziran. Ya, karena tadi dinyatakan yayasan bukanlah lembaga yang sifatnya nirlaba. Dia yayasan adalah lembaga nirlaba, ya, yang tidak berorientasi profit, tapi lembaga wakaf dimungkinkan untuk mensupport yayasannya. Kurang lebih itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Siap, Bro. Ya. Oke, terima kasih Mas Arifin ya. Alhamdulillah juga barusan dapat program mobil operasional insya Allah siap menjemput calon-calon wakif ini insya Allah ini. Oke, silakan yang lain. Ini ada yang bertanya melalui Ya. Chat ini, Prof. Ya. Ya, ini dari Mas Ustadz Abdul Rashid ya. Mohon izin minta nomornya, sehingga berkomunikasi lebih dalam tentang wakaf. Bangkalan punya TKIT, SDIT, SMPIT, alhamdulillah. Ya. Dari Nur Hanifah, Prof. Ya. Tinjauan secara hukumnya bagaimana Ustadz jika pembina atau pengurus menjadi nazir yayasan? Dan bolehkah tanah wakaf yang berada di tempat yang tidak strategis jadi belum termanfaatkan dijual, kemudian dibelikan tanah di tempat yang lebih strategis sehingga bisa termanfaatkan? Ya, baik. Saya mulai yang pertama dulu terkait tinjauan secara hukumnya gimana jika pembina atau pengurus menjadi nazir yayasan. Tadi saya sampaikan bahwasanya yayasan ada 3 unsur tentunya. Ya, ada pembina, ada pengurus, ada pengawas. Dari pembina, pengurus, pengawas tadi, dia membentuk yang namanya lembaga kenaziran. Berarti bagian dari unit usaha. Kalau nanti ada unit usaha pendidikan, unit usaha yang kedua, ya, dan seterusnya. Tentu dalam perspektif hukumnya tidak diatur, cuma diatur di dalam tata kelola. Ya, ada yang namanya wakaf core principle, ya, tata kelola wakaf. Tentu yang akan membuatkan SK dari lembaga kenaziran itu adalah siapa? Yayasannya. Nanti jangan-jangan dia meng-SK-kan dirinya sendiri. Ya, dia sebagai yayasan, dia juga sebagai lembaga kenaziran. Jadi perspektif hukumnya terkait dengan masalah tata kelola. Yang kedua, ingat pelaporan yayasan diatur dengan
sistem akuntansi sendiri, ya, sistem akuntansi keuangan 135. Kemudian kalau lembaga kenaziran namanya adalah PSAK 412. Nah, makanya harus terpisah dia di sana dari sisi tata kelola. Ya, jadi melihatnya dari sisi tata kelola. Itu poin yang pertama dari yang ditanyakan. Poin yang kedua, bolehkah tanah wakaf yang berada di tempat yang tidak strategis, jadi belum termanfaatkan, jika dijual kemudian diberikan tanah di tempat yang lebih? Yang tadi saya sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, bahwasanya yang namanya harta wakaf la yuba wa la yuros wa la yuhab. Dia tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Lantas kalau persoalan yang dihadapi seperti tadi, ya, tanahnya menjadi tidak strategis, ya, sehingga tidak termanfaatkan, maka yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan yang namanya tukar guling. Ya, ruslah, ya, istibdal bisa dilakukan di sana. Ya, kita mencari aset yang tidak jauh dari tempat kita, kemudian kita coba tawarkan. Dengan temanya adalah untuk lebih termanfaatkan. Karena ruslah terhadap harta wakaf ada syarat, antara lain adalah terkena RUTR, ya, tata ruangnya terkena pembangunan jalan tol aset wakaf kita, maka itu dilakukan proses ruslah. Yang kedua tadi bisa karena lebih dari sisi kemaslahatan ataupun ketermanfaatannya. Jadi konsepnya tidak dijual tetapi dilakukan ruslah ataupun tukar guling. Nah, itu terkait dengan pertanyaan yang kedua. Jadi izin, jangan berpikir nanti sebagai nazir dengan mudahnya kita melakukan penjualan aset-aset wakaf. Nah, ini yang banyak terjadi karena kekeliruan pemahamannya. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan, la yuba wa la yuros wa la yuhab. Demikian. Oke, Prof. Terima kasih. Ini dari Mbak Ustazah Nur Hanifah Cilacap nih, Prof. Alhamdulillah. Ini ada dari Ustaz Totong Marto, langkah-langkah supaya yayasan bisa menjadi nazir wakaf, Prof. Ya, jadi kalau bicara langkah-langkah yayasan bisa menjadi nazir wakaf, izin di dalam kepengurusan BWI yang baru saat ini ada beberapa penambahan syarat, ya, selain syarat yang memang sebelumnya sudah ditetapkan. Ya, jadi artinya syaratnya yang pertama tentu dia harus punya lembaga, ya. Lembaga yang dimaksud tentu adalah lembaga yayasan. Nah, nanti bukti pendirian yayasan itu juga harus dilampirkan di sana nanti. Kemudian yang kedua, nanti ada yang namanya surat rekomendasi, ya, dari yang namanya LKS PWU, ya, atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, jadi dari situ maka dia harus punya yang namanya rekomendasi tadi. Kemudian yang ketiga, nazir harus punya sertifikat kompetensi 2. Ya, jadi ada 2 calon pengurus nazir punya kompetensi, sertifikat kompetensi wakaf tentunya, ya, sebanyak 2. Yang terbaru, ya, karena ini ada satu yayasan saya lagi bantu, ya, untuk proses, ada sekarang rekomendasi dari BWI setempat. Ya, jadi itu mungkin sudah disampaikan juga di Rakornas kemarin, sebelumnya tidak ada. Jadi ada rekomendasi dari pusat. Terakhir kemarin, saya katakan terakhir kemarin, ada validasi lapangan. Ya, jadi nanti dilihat, ya, di lapangan terkait dengan pengajuan. Tentu nanti ada proses wawancara terlebih dahulu. Ya, jadi ada wawancara terlebih dahulu. Kemudian setelah wawancara, maka nanti ada proses validasi di lapangan. Ya, saya kasih
apa ya? Kasih contoh nih. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Prof. Ya. Nah, ini model yang sekarang ya. Jadi artinya apa? Nah, ada kunjungan ke lapangan nanti. Ya, nah, jadi ada proses kunjungan. Ini nggak jalan ya? Kunjungan ke lapangan. Iya, nah, jadi ini kunjungan kerjanya. Jadi ada. Nah, ya, nah, jadi sekarang ada proses ini. Nah, ini contoh aja ya. Ini baru kejadian, baru kemarin ya. Nah, jadi secara esensial itu yang merupakan syarat-syarat ya yang harus dipenuhi. Nah, jangan lupa sudah punya modal 30 juta. Ya, nah, Di rekening, Prof, jadi ya? ya Di di rekening. rekening LKSPWU-nya sudah ada 30 juta. Nah, kurang lebih itu ya syarat ya untuk mendapatkan izin lembaga kenazirannya. Ya, alhamdulillah, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Kalau di Lembaga Wakaf JST kita mendorong untuk menjadi mitra, Prof. Mitra ya. Nazir. Boleh, Prof, Ah, ya? bisa. Kalau dengan pendekatan mitra bisa. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini Mbak Nur Hanifah lagi nih. Nazir di Ya. yayasan kami adalah dari pengurus. Solusinya gimana? Apakah perlu segera dilakukan penggantian nazir? Bagaimana dengan tanah wakaf yang sudah diakadkan dengan nazir yang lama, Prof? Ya, pertanyaannya tentu nazirnya nazir dalam bentuk apa ketika menerima wakaf tanah. Karena cenderung wakaf tanah itu adalah nazir dalam bentuk perorangan. Ya, yang dimaksud perorangan tentu lebih dari 3 orang. Nah, andaikan, saya ulang ya, andaikan nazirnya itu adalah nazir yayasan. Berarti apa yang diikrarkan juga atas nama si A yang mewakili yayasan. Ya, jadi misalnya saya berwakaf, maka saya sampaikan dengan ini saya Nurul Huda mewakafkan 5.000 meter persegi tanah saya kepada nazir BWI ya yang ada katakanlah di Jawa Timur ya kemudian dengan dengan nama nazirnya kita sebutkan. Nah, jadi sampai di situ nggak ada masalah ya karena kenapa saya katakan secara hukum positifnya nggak ada. Yang tadi saya sampaikan hanya dari sisi apa? Hanya dari sisi yang namanya wakaf core principle tata kelola. Ke depan bagaimana? Perlahan aja. Kalau ada SDM-nya sudah ada, maka harus segera sedapat mungkin diserahkan ya kepada pengelola yang berdiri sendiri ya, bukan merupakan pengurus yayasan ataupun pembina yayasan ataupun pengawas yayasan. Ya, sedapat mungkin itulah tata kelolanya. Ya, jadi saat ini kalau sudah berjalan, harus dimulai langkah untuk mencari sumber daya, ya, untuk menjalankan lembaga kenaziran. Jadi beban pembina, pengurus, itu kan cukup banyak dia nanti. Ya, ada bidang pendidikannya nanti, ada bidang dakwahnya, bidang wakafnya, makanya dia nggak boleh masuk ke dalam area itu. Ya, kurang lebih begitu jalan keluarnya. Oke, siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini yang dari Maluku Utara sudah azan nih ternyata nih. Iya. Siap. Oke, kalau tidak ada lagi cukup ya? Iya, sama-sama Mbak Nur Hanifah. Bagaimana? Kita cukupkan kalau insya Allah kalau sudah selesai. Mudah-mudahan dengan insight yang sangat luar biasa ini, insya Allah kita akan follow up dengan kegiatan sekolah yayasan, sekolah hukum dan sekolah wakaf, dan insya Allah akan diisi oleh materi-materi yang kompeten. Insya Allah ini programnya selama 6 bulan, Prof. 1 bulan sekali. Kita isi dengan pendampingan, dan memang selain pendampingan juga kita kuatkan di SDM ya, kita dorong untuk bisa ikut sertifikasi. Masih buka terus sertifikasi Nazir, Prof, ya? Masih jalan. Siap, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Nurul Huda dan kawan-kawan sudah bergabung. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita mengikuti agenda ini semakin kita kuatkan
literasi wakaf kita, dan insya Allah kita akan semakin aware dan semakin mandiri dalam sisi finansial, berkah, aman secara syariah insya Allah. Mungkin itu Amin. yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Prof dan kawan-kawan Ya. semua. Kita tutup dengan doa kafatul majelis dan doa hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma amin. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.